Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita merenungkan sebuah tema yang saya tawarkan, kebebasan yang sejati. Kita akan memaknai kemerdekaan negara kita yang tercinta dalam kacamata kerahiman ilahi. Marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat kemerdekaan Indonesia, Roh Kudus-Mu buka mata batin kami agar dimampukan untuk memahami makna kemerdekaan, kebebasan yang sejati sesuai dengan ajaran kerahiman ilahi-Mu dan keteladanan Santa Faustina. Biarlah sabda-Mu menyapa dan memperbaharui hidup kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan fisik dari penjajahan. Kita bersyukur atas rahmat Allah yang membebaskan tanah air kita dari belenggu kolonialisme. Namun perayaan ini mengajak kita bukan hanya sebagai anak bangsa, tetapi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar bebas? Kemerdekaan politik dan fisik hanyalah gerbang awal. Ada penjajahan lain yang jauh lebih halus tetapi melumpuhkan hidup kita, yaitu dosa, ketakutan, rasa bersalah, kebencian, dan kelekatan pada ego. Disinilah kerahiman ilahi dan spiritualitas Santa Faustina Kowalska memberi makna baru pada kata kebebasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kerahiman ilahi ada 3 pilar kebebasan sejati. Yang pertama, kebebasan dari belenggu dosa dan ketakutan. Santa Faustina sering menulis dalam buku hariannya bahwa jiwa yang terikat pada dosa atau ketakutan tidak akan pernah merasakan kedamaian. Kemerdekaan sejati dimulai ketika seseorang berani melepaskan diri dari batin melalui kerahimannya. Sekali lagi, seseorang yang berani melepaskan diri dari belenggu batin. Semakin besar dosa jiwa kita, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Itulah yang ditulis oleh Santa Faustina.
bangsa atau pribadi kita yang merdeka tidak didasarkan pada kesempurnaan tanpa celah, melainkan ada keberanian untuk bangkit kembali setiap kali kita jatuh, bertumpu sepenuhnya pada pengampunan Tuhan. Itulah juga yang dihayati oleh bahkan semua santo dan santa. Tidak ada yang sempurna. Justru santo dan santa adalah orang-orang yang mengalami kedosaan, tetapi kemudian mampu bangkit untuk bertobat. Bagian pilar yang kedua, kebebasan bukan bebas melakukan apa saja, melainkan bebas untuk mencintai. Dunia sering mendefinisikan, mengartikan kemerdekaan sebagai hak untuk melakukan apapun, bahkan tanpa aturan. Namun dalam pandangan iman kita, kemerdekaan tanpa kasih adalah awal dari perbudakan baru. Santa Faustina mengajarkan bahwa keleluasaan terbesar jiwa ditemukan saat ia menyerahkan kehendak dirinya demi kasih kepada Allah dan sesama. Itulah makna yang paradoks dengan makna kemerdekaan yang fisik, melakukan apa saja yang dimaui. Tetapi kebebasan, kemerdekaan yang sejati justru menyerahkan kehendak manusiawi kita itu kepada kehendak Allah. Kebebasan yang sejati memperdayakan kita untuk memaafkan semua dan sesama warga bangsa, meruntuhkan tembok-tembok prasangka, dan peduli kepada mereka yang masih terpinggirkan. Pilar yang ketiga, kepercayaan total sebagai puncak kemerdekaan. Kalimat Yesus, engkaulah andalanku. Jesus, I trust in you, adalah deklarasi kemerdekaan jiwa. Ketika kita menaruh kepercayaan total pada kerahimannya, kita dibebaskan dari kekhawatiran akan masa depan, ambisi serakah, dan kecemasan hidup. Jiwa yang percaya adalah jiwa yang benar-benar bebas. Maka mari kita mengaplikasikan apa yang kita renungkan sebelumnya. 3 pilar kebebasan sejati dalam kerahiman ilahi bagi bangsa Indonesia maupun bagi kita memaknai kemerdekaan dalam kerahiman ilahi berarti membawa shalom, pembangunan ke tengah masyarakat. Dan tentu pertama-tama di tengah hati kita masing-masing. Mengampuni sejarah,
melepaskan dendam sosial, numpuk, dan menggantinya dengan rekonsiliasi. Menjadi saluran kerahiman, mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata bagi sesama yang marjajah oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengambil waktu untuk hening sejenak, untuk tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan serahkan hidup serta bangsa kita ke dalam kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Raja kerahiman ilahi, kami bersyukur atas rahmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi bangsa Indonesia. Bebaskanlah kami dari segala bentuk penjajahan batin, kebencian, kesombongan, dan ketakutan. Seperti yang Engkau ajarkan kepada Santa Faustina, mampukan kami untuk menjadi saluran kasih dan kerahiman-Mu bagi sesama kami. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang merdeka dalam kebenaran, damai sejahtera, dan persaudaraan. Yesus, Engkau andalan kami. Tuhan bersamamu, dan bersama Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.